was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I used to be down so bad, ready to throw my life away. Didn't know what I had, feeling locked up all night and day. Till you came around, picked me off the ground. Was lost, but now I'm found. Amazing grace, how sweet the sound that cigarettes fade me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I do not deserve it. I'm too far from worthy. You're the only one who ever could be perfect. Every day I fall short, but you still say I'm yours. What a beautiful night. You say on God, despite all my Vegas tears fill my eyes. Cause you came around, picked me off the ground. Was lost, but now I'm found. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi shalom. Ya, saya di hari Imlek ini saya mau pantun dulu bentar ya. Nanti tolong cakepnya ya Bapak Ibu semua ya. Belum. Tidur-tiduran membuat rileks. Tangan terkilir diobati kakek. Selamat tahun baru Imlek, banyak rezeki, tak lagi bokeh. Kita tepuk tangan dulu dong. Ya, kongsi facai. Nah, tadi saya ada request dari teman saya, bahasa Mandarin katanya di hari Imlek ini. Numpung gak ada babe ya. Nih ya, saya ada kata-kata mutiara dari bahasa Mandarin saya lihat. Siang di, tapi kalau misalkan ada salah-salah saya minta maaf ya. Siang di hui bangsu, nazi siang wi jiji de senghuo zan diren. Artinya Tuhan, nggak usah tepuk tangan, emang saya lagi sulap apa? Tuhan akan membantu manusia yang mau berjuang dalam hidupnya. Semoga di tahun 2024 ini, di tahun Imlek ini kita semua makin banyak rezekinya, panjang umurnya dan selalu sehat terus di tahun 2024 ini. Amin. Ya Pak? Oh sobat-sobat tak ya, saya aja nggak ngerti. Padahal saya orang Medan ya. Oke, mari semuanya kita tundukkan kepala kita mau datang pada Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau datang sembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau naikkan pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur, kami memuji Engkau Tuhan Yesus, sebab Kau yang mulia, Kau Raja yang setia, Yesus Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri, kita katakan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Yesus. Sebab kami percaya
hanya pada Yesus kami dapat berseru, Kaulah penyelamat dan penolong kami Bapa. Mari sama-sama kita katakan, dengan iman kita nyatakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Amin. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Semuanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kami mau percaya hanya padamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Amin ya Tuhan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenangan. Katakan dengan iman kita, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Kau sumber, Kaulah sumber kuatku. Amin. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Kami mau percaya padamu. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang
Yesus, Yesus, padamu ku berseru. yes, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhan. benar Tuhan. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Sekali lagi kita mau katakan, kita mau panggil Dia Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas. Sekali lagi katakan, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh Yesus, hanya kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Tuhan. Engkaulah yang suci, Engkaulah yang mulia Tuhan. Kau batu karang yang teguh, Kaulah iman kami, Yesus. Hanya padamu Tuhan, hanya bagimu Tuhan, kami berseru, kami berseru. Yesus, Yesus, Tuhan, Yesus, Tuhan. Engkaulah yang mulia, aku perkasa Engkau, tiada yang lain Tuhan, hanya Kaulah Yesus Tuhan. Iman kami hanya padamu, kami mau berseru, kami mau nyatakan Tuhan lah yang terhebat, tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain Bapa. Haleluya, haleluya. Kami memuji, kami menyembah, kami bersyukur bagi nama-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, oh haleluya. Kami mau sebut Engkau Bapa, 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 Bapa Yesus. Kaulah Bapa yang setia, takkan pernah Kau tinggalkan, sebab Engkau ada Tuhan, Engkau ada Yesus. Haleluya, haleluya. Hanya bangsa segala pujian, hanya bagimu.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, seperti lagu ini Tuhan, Kaulah sumber kuat kami Bapa. Kaulah kehidupan kami, pertahanan kami. Kami percaya pertolongan kami hanya ada padamu Bapa. Di tahun 2024 ini Bapa, di tahun baru Imlek ini, kami percaya Bapa, di tahun baru ini pasti akan ada hal-hal luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, bagi yang sakit, Tuhan pasti akan sembuhkan tahun ini Bapak. Sehingga banyak mukjizat-mukjizat yang terjadi, sehingga banyak kesaksian yang akan dimuliakan. Biarlah semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelum duduk, tengok kanan kirinya, katakan kongsi fajai. Tuhan Yesus luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita angkat pujian. Mari kita angkat pujian. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Yes. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadap. Mari semua kita akan pujian. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Saya mau lihat tangannya terangkat, katakan haleluya. Yes. Mana suaranya? Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Yes. Yes, kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan kasih setianya, kasih setiamu nyata bagiku.
tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat semuanya kita katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Yes, aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Kasih setia Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Biar musik puji nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Tangannya semua diangkat, kita katakan, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Yes, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes, atas sempurna anugerah Tuhan bagi kita semua. Yeah, muliaan bagi nama Tuhan. Kita mau naikkan pujian lebih lagi, kita katakan ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, senang jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, sebab hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Amin. Mari bersorak, katakan ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Katakan, Yesus Kaulah Raja mulia,
Raja mulia. Tak terbayang kebesaran, tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, senam jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk Raja-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak diinginkan. Semua katakan bersama-sama, angkat tanganmu, katakan ada Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesuslah Raja mulia. Sama-sama kita katakan dengan iman kita, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. lebih keras lagi Bapak Ibu. Kau sumber Kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia, Raja mulia. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita, kita tutup mata kita, kita mau bayangkan Yesus dalam hidup kita. Banyak pengorbanan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sehingga begitu besar kasih-Nya pada kita. Mari kita datang dan mau berserah. Kita mau nyatakan Tuhanlah yang berkuasa. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa. Dalam gelap Kau setia, Kau cahaya hidupku. Katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan sekali lagi. Kami mau datang Tuhan untuk menyembah. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan
Engkau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Yes, benar Tuhan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kita nyatakan dengan iman kita sama-sama. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah, Kau kuatkan. Bersyukur Tuhan pagi hari ini Engkau masih izinkan kami ada dalam rumah-Mu. Ini waktu yang baik untuk kami mengingat segala kebaikan Tuhan dan mengucap syukur di hadapan Tuhan buat apa yang telah kami terima dalam hidup ini. Pagi hari ini ya Tuhan, kami butuh kebenaran firman-Mu yang murni, yang dari Engkau sendiri sehingga membuka mata kami untuk melihat Engkau lebih dalam lagi. Berbicaralah Tuhan bagi kami, kami siap dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Gongsi Pak Cai. Ya, ampau nalai ya. Haleluya. Thank you Pak Haryanto dan Ibu dan tim pengurus yang hari ini membawa saya memberikan kesempatan untuk sharing di tempat ini. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu, bahwa setiap kita penting untuk berjaga-jaga. Bilang kiri kanannya, kamu perlu berjaga-jaga. Ada orang, kalau kita lihat ya, misalnya contoh ya, kita aja yang kalau punya rumah, menjaga rumah kita itu, kita kan nggak mau ya kalau tamu asing atau kita nggak kenal langsung masuk ke rumah kita, betul nggak? Iya kan? Tapi ada orang tuh nggak aware banget ketika
kenapa ya masalah hidup tuh terjadi banyak dalam kehidupan dia. Kok bertubi-tubi, tidak ada henti-hentinya gitu. Dia nggak memeriksa, ternyata ada tamu asing yang sebenarnya sudah masuk di dalam tanah hatinya. Ada tamu asing yang sedang merajalela dalam pikirannya. Dan saya temui banyak anak-anak Tuhan hari-hari seperti itu. Dan berkata pada saya, Pak Pendeta kalau kayak gini saya nggak mau ikut Tuhan Yesus lah. Kenapa? Karena ikut Tuhan Yesus itu bukannya bikin masalah jadi clear, tapi bikin banyak masalah. Makin rumit, complicated. Bapak Ibu, kita harus belajar. Mengikut Yesus itu bukan untuk mencari berkat secara fisik. Amin. Mengikut Yesus itu bukan karena untuk jawaban doa kita dijawab langsung. Mengikut Yesus bukan karena embel-embel kalau kau tolong aku, kalau kau buat mujizat bagi aku baru mau ikut engkau. Enggak, saudara. Karena Alkitab yang saudara dan saya baca tidak pernah ajarkan itu. Dalam Yohanes dikatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yesuslah jalan. Dia jalan dan dia kebenaran. Artinya begini, ada jalan yang memang seperti Amsal bilang, yang dianggap orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Alkitab kata dalam kitab Amsal lebih jelas, setiap orang berlaku dalam hidupnya itu sesuai pandangannya itu bersih. Jadi kita ini tuh selalu ngelihat apapun yang kita lakukan itu baik-baik aja. Ya. Tapi ujungnya membawa kita kepada hal yang akan menderita bagi diri kita. Dan dia katakan, akulah jalan dan kebenaran. Artinya begini Bapak Ibu, kalau dia kebenaran, saudara dan saya itu harus nantiasa memeriksa diri. Amin. Bilang kiri kanan, ayo periksa dirimu. Ya. Ya. Tiap tahun biasanya kan kita kan mesti medical check up ya Bapak Ibu, betul nggak? Tujuannya apa sih? Untuk tahu dong kondisi kesehatannya sampai seperti apa. Ya. Biasanya pas Imlek ini banyak promonya nih, gitu ya. Promo untuk cek lab gitu ya. Manfaatkan Bapak Ibu. Ya, bukan promosi sih, tapi itu baik. Buat kesehatan aja kita harus ngecek. Ya, takutnya ada darah saya yang kolesterol, saya asam urat dan sebagainya. Ya, tapi kita juga harus tahu bahwa kebenaran itu membuat kita tuh menyadarkan kita bahwa tidak semua yang kita lakukan itu benar. Tidak semua yang kita putuskan itu sudah tepat. Pasti ada yang keliru, pasti ada yang salah. Makanya dia bilang akulah jalan, kebenaran dan hidup. Artinya kalau dia hidup, waktu kita mau ikuti jalannya Tuhan. Walaupun jalan itu kayaknya rasa-rasanya tidak ada ujungnya dari awal. Tapi kita harus tetap berjalan dan terus berjalan. Dan itu membawa kita untuk hidup benar senantiasa. Dan ujungnya membawa kehidupan. Kita buka sama-sama dalam Matius pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-42. Matius pasal 24 ayat yang ke-42. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di ayat sebelumnya, itu dengan jelas bilang begini, itu tentang kedatangan hari Tuhan. Hari Tuhan itu berbicara tentang apa? Pertama, hari di mana kita sendiri akan mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan Tuhan. Di dunia ini Bapak Ibu, kita itu pasti ya, orang kalau ke pengadilan aja, yang buktinya salah itu bisa jadi benar, betul nggak? Dan kita kayak orang benar itu dianggap salah. Makanya banyak orang jadi nggak mau jadi orang jujur. Kenapa? Percuma jadi orang jujur, karena kebenaran yang faktanya diputarbalikkan. Ada orang ketemu saya, Pak, saya udah gerah Pak jadi orang jujur. Sebab kejujuran saya itu dianggap bohong. Malah yang bohong dianggap benar. Ya. Tapi dengar baik Bapak Ibu, kalau kita baca di ayat sebelumnya, saudara akan temu gini, pada hari kedatangan Tuhan, itu seperti pada waktu zaman Nuh pertama kali. Artinya apa Pak zaman Nuh? Zaman Nuh,
orang rasa semuanya baik-baik aja. Adem ayem. Pokoknya kita itu hidup itu apa? Makan, minum, kerja, ya, merit, punya anak, ya. Pokoknya beli fasilitas-fasilitas yang ada di dunia ini, ya udah, that's it, sampai di situ. Sampai nggak ada pikir lagi tentang norma-norma, ya. Lebih parahnya nggak tahu itu apa dosa. Ya pokoknya sembrono dan segala macam. Itu zaman Nuh. Tapi di zaman Nuh, hanya keluarga Nuh lah yang mau mendengar suara Tuhan. Hanya keluarga Nuh lah yang mau menuruti apa kata Tuhan. Pertanyaannya hari ini buat jemaat Katariso, berapa banyak saudara ketika orang lain anggap biasa-biasa aja. Gak perlu lu kayak gimana-gimana, ikut Tuhan tuh harus biasa aja. Gak perlu kayaknya lu harus doa lah, lu harus ikut inian lah, komsel lah, lu harus ikut pelayanan lah, segala macam. Gak perlu. Tapi dengar baik, ketika hari Tuhan itu yang dikatakan mempertanggungjawabkan diri apa? Tuhan tiba-tiba mendatangkan bencana besar. Tidak ada satupun tahu kapan hari air bah itu datang. Tapi waktu air bah itu datang, hanya Nuh yang setiap hari dia kumpulkan kayu demi kayu. Dia buat batra di atas gunung. Dan di saat itulah waktu batra itu udah jadi. Enggak ada satupun yang selamat, termasuk seluruh makhluk yang ada di dunia, hewan dan sebagainya macam. Hanya keluarga Nuh dan hewan-hewan yang dia selamatkan. Bapak Ibu, kita harus sadar. Kita harus ingat kapan hari Tuhan itu akan datang pada kita. Saya ngomong begini Bapak Ibu, Tuhan izinkan semalam ayah saya berpulang ke rumah Tuhan. Saya diingatkan kembali bagaimana hari kematian itu akan datang juga buat setiap kita. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Papa saya sakit serangan jantung dari tahun lalu. Mau diobatin, mau dipasang ring nggak bisa karena dia ada gula dan ada penyakit lainnya. Nambah lagi sakitnya di tahun ini. Dia terus sesak dan segala macam. Dan saya sadar bahwa setiap kita harus sadar, jangan sampai nunggu sakit dulu baru kita sadar gitu. Betul nggak Bu? Pak, Bu? Kadang-kadang kita ini mau berubah kalau ketimpa masalah dulu, betul gak sih? Diizinkan masalah, diizinkan sakit, baru kita berubah. Tapi kalau kita belajar, poin yang pertama Ibu, kalau kita mau berjaga-jaga, apa yang kita harus jaga-jaga? Pertama, jagailah iman kita. Jagailah iman kita. Banyak orang berpikir iman itu hanya sekedar percaya. Kalau saudara baca kitab Yakobus dengan jelas, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman itu bukan sekedar percaya Pak Bu. Iman itu adalah perbuatan yang mempercayai Tuhan. Loh kalau perbuatan yang mempercayai Tuhan, saudara dan saya itu harus miliki crazy faith. Katakan crazy faith. Imannya harus gila loh. Bener. Ayah saya kemarin saya cerita ya Bapak ini kesaksian. Dia udah ngalamin 3 kali kritis. Saya bisa saja tidak bertemu dia sejak hari Selasa. Jadi Selasa itu dia udah mulai masuk rumah sakit. Tiba-tiba dari saya bilang gitu, jantung naik ke ada pernapasan parunya kena, kemudian ternyata stroke di hari Selasa. Dia nggak punya daya tangannya, nggak ada kekuatan. Ngomongnya udah nggak bisa. CT scan tidak ada tidak ada pecah pembuluh darah, hanya penyumbatan. Saudara tahu saya itu iman saya harus gila sama Tuhan. Kenapa? Saya bilang Tuhan kasih kesempatan sama saya untuk bisa bertemu, kasih kesempatan sama kita. Jadi yang saya lakukan Bapak Ibu, saya itu doanya doa bukan doa yang kayak orang cuma Tuhan Yesus sembuhkan dan segala macam, enggak. Tapi doanya itu doa yang sampai, kalau saudara pernah ya, kalau doa tuh sampai hati saudara tuh ngeklop gitu loh. Dan gak peduli apa kata omongan dokter gitu. Gak peduli apa kata orang lain, tapi ini loh urusannya aku loh. Ini aku yang yakinin bahwa papaku ditolong. Bapak Ibu puji Tuhan loh. Dia
Waktu kritis pertama, saturasi oksigennya itu mulai rendah. Ya. Kemudian ritme jantungnya dia mulai menurun. Tapi Tuhan tolong. Nggak sampai di situ Bapak Ibu, itu kritis pertama. Kritis kedua, paginya besok pagi di hari Rabu, jam 6. Badannya keringet dingin luar biasa. Karena tiba-tiba dia harus mengeluarkan, dia kayaknya ada reak yang harus keluar di mulutnya. Dan pada saat itu ventilator harus masuk. Bayangin Bapak Ibu, itu keringatnya tuh, waduh, kayaknya nggak habis-habis gitu. Dan saya lihat di monitor, kecepatan jantungnya 147. Itu ibaratkan orang tuh kayak habis lari, dia ngos-ngosan, padahal dia tidur. Saya tahu dia sedang ketakutan luar biasa. Dia cemas. Saya angkat iman saya lagi sama Tuhan. Tuhan aku percaya, Tuhan tolong ya. Sampai saya ngomong gini, bapak saya kasih kode. Karena dia kan gak bisa, ini tangan kirinya doang yang main gini-gini, tarik, gini-gini, tarik. Saya bilang, bapak mau ngomong apa? Ya, dia gak bisa ngomong. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, buat dia bicara, saya mau tahu. Dia cuma 2 kata yang disebutin, nama saya sama Ferdinand. Yang kedua, nama cucunya Gerard. Langsung kita panggil semuanya. Doa lagi, doa. Puji Tuhan Bapak Ibu. Bukan memang penyakit yang langsung hilang, tapi keringat di dinginnya itu udah mulai terhenti. Dingin yang dia rasakan udah mulai ini, kita usapin terus minyak. Wah, usapin. Minyak hangat supaya ini turun. Dan akhirnya dia harus di ICU. Di saat ICU lah, saya harus peperangan. Kalau orang mau jaga imannya Pak Bu, dia gak akan gentar. Amin. Ya memang dia akan hubungannya dengan sakit penyakit, tapi kita yang sehat. Ini hubungannya dengan apa? Dengan adanya roh-roh jahat di udara. Dengan adanya kuasa maut dan sebagainya. Makanya saya katakan, sejak Selasa papa saya mungkin bisa dipanggil. Sejak Rabu papa saya mungkin bisa dipanggil. Tapi saya tetap angkat iman saya, kami angkat iman saya di hadapan Tuhan. Dan titik puncaknya Bapak Ibu, saya pada saat itu pas pagi-pagi hari Sabtu ya, Sabtu pagi, saya biasanya tuh memang kalau udah masuk ICU, yang saya lakukan tuh apa? Jadi ini ICU yang kedua kali dia harus masuk, minggu lalu dia udah masuk. Saya itu doa keliling Bapak Ibu. Saya kelilingin rumah sakit. Dan saya klaim gini, rumah sakit ini milik Tuhan Yesus. Dan setiap penguasa apapun di tempat ini tidak lebih hebat dari Tuhanku Yesus. Saya harus ngomong gitu. Dan aku ikat setiap roh maut dan dunia orang mati. Aku ikat setiap perlintasan maut. Tapi hari Sabtu waktu itu Bapak Ibu, pagi-pagi 3:30, ingat banget saya. Saya turun ke bawah, saya udah mau doa lagi keliling. Saya angkat tangan saya terima kasih Bapak buat hari ini. Itu rasanya merinding sekali. Merinding. Saya tahu ini kayaknya saya, wah, serangannya kencang, lebih kencang dari yang kemarin. Saya doa keliling, jalan keliling. Saya makin doa bukannya makin baik, tapi makin merinding Bapak Ibu. Saya tiba-tiba, ayo ke atas. Waktu ke atas, ada keluarga di depan saya nangis. Wah kayaknya lewat nih satu. Saya duduk di ruang tunggu. Tuhan tenangkan saya. Nama bapak saya disebut, keluarga Pak Saiden. Masuk saya ke dalam. Saya tahu ini titik terakhir. Tapi waktu titik terakhir saya masuk ke dalam. Dokter bilang gini, Pak lihat, itu ritme jantung bapaknya sudah 30. Ini alat doang yang pakai, udah nggak ada. Dokter udah siap, udah gendut ini dan siapin alat jantung. Panggil keluarga semuanya. Yang saya lakukan apa Ibu? Saya tetap beriman. Walaupun kayaknya udah hasilnya seperti apa, saya tetap beriman, saya tetap percaya. Saya nangis di hadapan Tuhan di ICU itu. Saya berlutut. Tuhan berikan keajaiban.
Tuhan berikan keajaiban-Mu. Tolong ayah saya. Nggak berapa lama sih Bapak Ibu, saya dipanggil. Pak, kita udah lakukan terbaik. Mohon maaf Bapak, sudah tidak ada. Dari sini saya maknain begini Bapak Ibu. Mujizat itu terkadang Tuhan izinkan langsung lenyap sakitnya. Amin. Tapi mujizat itu ada ketika memang Tuhan harus membawa dia kembali kepada Tuhan. Ada banyak orang gak ngerti tentang mujizat ini. Orang pikir mujizat itu pokoknya, ini dalam kondisi saya masih sadar, masih hidup, saya terima mujizat. Tapi ketika dia udah dipanggil, ya itu bukan mujizat. Dengar Bapak Ibu, Alkitab katakan berhargalah orang yang mati di dalam Tuhan. Kematian orang yang dalam Tuhan. Saya bersyukur waktu dia juga selama di ICU. Walaupun dia gak bisa ngomong, saya katakan Papa, Tuhan sertai Papa. Tuhan sayang sama Papa. Papa percaya ada darah Yesus, ada bilur Yesus yang menyelamatkan Papa, yang menyembuhkan Papa. Dia ngangguk Bapak Ibu. Dan saya yakin walaupun pada saat kritis yang ketiga, saya tidak bersama dia dan karena tidak boleh sama dokter, saya percaya dia mati di dalam Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, iman saudara jangan sampai gentar, amin. Jangan sampai lemah. Ada satu titik yang memang membuat kita kayaknya, saya jujur setelah itu, karena Tuhan tuh udah kasih tahu. Malamnya saudara saya buka tuh Mazmur, dan ayatnya itu, yaitu berharga kematian orang. Jadi Tuhan udah sampein saya Bu. Udah gak ini, jadi saya udah ketika itu terjadi, saya harus kuat. Karena Tuhan udah ngomong sama saya. Kadang-kadang ada orang kenapa imannya gak kuat? Karena dia kurang melatih dirinya. Ini apa nih yang akan terjadi? Sehingga dia tidak terjaga-jaga lagi. Ada banyak orang pikir, ya kita mah berdoa biasa aja. No. Saudara saya bersyukur Tuhan ingatkan saya ketika dia masuk di ICU untuk yang babak kedua di minggu ini. Saya diminta jangan pulang, standby. Dan saya ngomong sama istri saya doa peperangan 2 kali lebih kencang dari kemarin. Adakah di antara Bapak Ibu ketika masalah itu makin kencang, saudara itu makin berserukah sama Tuhan makin kencang? Atau saudara makin melempem? Saya berdoa di tempat ini, makin kencang masalah saudara, makin saudara kencang berseru sama Tuhan. Makin kayaknya gak ada titik jalan keluar, saudara makin berseru sama Tuhan. Dan itu yang saya belajar lakukan. Saya makin berseru sama Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, kalau kita mau berjaga-jaga, ya, Tuhan ingatkan ya, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari Tuhanmu datang. Yang kedua, kalau kita mau berjaga-jaga Bapak Ibu, kita harus menuruti apa kata Tuhan. Matius 26 ayat 41. Dia berkata begini. Ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya kan? Alkitab katakan supaya kamu jangan jatuh ke dalam apa? Pencobaan. Saudara gini, pencobaan itu bisa datang karena kita ini udah ada kelemahannya. Saudara dan saya ini punya kelemahan nih. Pertanyaannya begini, kalau saudara mau berjaga-jaga, sudah tahu belum kelemahanmu di mana? 1 Yohanes pasal 3, kelemahan kita tuh ada 3. Pertama, keinginan mata. Kedua, keinginan daging. Ketiga, keangkuhan hidup. Saudara kalau makin dipuji, wih seneng nih. Orang yang kayak gini saya deketin, hati-hati Pak. Anda lagi masuk pencobaan tuh. Biasanya orang yang suka muji-muji Anda, di titik akhir waktu Anda kena musibah, dia yang akan lemparin Anda Pak. Ya. Wih saudara lihat, kita lagi naik, promo segala macem. Ya kan. Terus kemudian apa? Wah 70% plus 30 segala macam. Wih bagus ya, padahal di rumah masih ada baju gitu ya. Ya kan. Ya udah lagi, kayaknya bagus nanti buat stok sampai Natalan.
Padahal daging ini, daging. Orang di rumah masih ada baju yang kemarin masih bagus. Gara-gara promo dan sale, ya udahlah aku beli lagi. Beli lagi. Membelanjakan sesuatu yang sebenarnya bukan pada titik tepatnya. Itu keinginan daging Bapak Ibu. Ya. 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 Keinginan mata juga ada di situ juga. Daging juga berbicara tentang apa? Bagaimana saudara dan saya punya kelemahan ketika apa? Misalnya, ya ada saudara yang kerja di luar kota. Sekali nggak apa-apa sih, ya nggak hubungin istri gitu ya. Biasanya kalau kerja di luar kota tuh video call. Tapi ada kalanya, mau coba nggak video call sama istri sama apa. Tiba-tiba ada lewat tuh, ya kan, kunti-kunti yang lain gitu ya. Ya, saudara nggak kuat. Ya. Alkitab katakan Bapak Ibu, ya, berdoalah, ya, jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging apa? Lemah. Jangan pernah izinkan daging kita makin kuat. Daging makin kuat, ya saudara mengizinkan diri saudara masuk pencobaan. Jangan izinkan keinginan mata kita lebih kuat. Amin Bapak Ibu. Kendalikan nih, ya. Bapak-bapak juga kita belajar. Ibu-ibu kalau belanjaan harus dikendaliin matanya. Bapak-bapak kalau ngeliatin sesuatu yang cantik harus kendaliin matanya. Ya kan? Ya. Ya. Terus apa lagi? Keangkuhan hidup. Jangan saudara dan saya sampai saya katakan. Ya. Orang puji kita ngejar dipuji, kita ngejar popularitas. Ya. Wah, kita pengen disanjung dan sebagainya. Ada kalanya Bapak Ibu, ya, hal-hal seperti itu kita tidak akan dapatkan. Hari ini Tuhan mau ingatkan dua hal Bapak Ibu, ya. Yang pertama, bagaimana kita bisa menjaga kehidupan kita, ya. Kita harus menjaga iman kita. Yang kedua, belajar menuruti Tuhan. Orang yang menuruti Tuhan, dia tidak akan pernah menyesal. Amin. Waktu kita belajar menuruti Tuhan Bapak Ibu, kita sebenarnya lagi belajar untuk melakukan kehendak-Nya. Saya percaya jemaat Katarizo adalah jemaat yang mau memperkuat imannya. Amin. Ya, saya percaya jemaat di tempat ini adalah jemaat yang mau menuruti apa kata Tuhan. Waktu kita nuruti apa kata Tuhan, memang sekali lagi Bapak Ibu, ya, roh itu memang penurut. Artinya gini, Roh Kudus dalam kehidupan kita akan bekerja kalau kita rela mau melakukan. Roh Kudus tidak akan bekerja dalam hidup kita kalau kita dari awal sudah tidak mau lakukan. Makanya ada orang bilang begini sama saya, Pak, kok kenapa ya? Saya tuh jatuh, saya jatuh. Bukan masalah saya jatuh, masalahnya Bapak terus izinkan pencobaan itu datang dalam kehidupan saudara. Kan ada 1 Korintus berkata ini, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatanmu. Artinya gini, kalau kita dicobai, itu sedang kita diuji kelemahan kita. Bilang kiri kanannya, kalau kamu diuji, ayo bilang kiri kanannya, kalau kamu diuji, kamu lagi dicoba kelemahannya. Ya. Dan saya mau katakan, yang tahu kelemahan kita itu siapa? Pertama, diri kita sendiri. Yang kedua, setan. Kita yang paling tahu kelemahan kita. Begitu kita izinkan kelemahan itu datang, setan pun juga akan ikut ambil bagian. Makanya ada orang yang gak bisa lepas, tadi saya katakan. Dia nanya, Pak gimana Pak saya gak jatuh? Karena ini masalahnya, udah dirinya sama setan. Kalau kayak gitu gimana Pak? Ditumpang tangan, gak bisa hanya tumpang tangan Pak Bu. Harus apa? Bertobat. Alkitab katakan gini, ketika selubung itu diambil daripadanya. Kenapa banyak orang jatuh mulu dalam pencobaan, jatuh mulu dalam pencobaan? Karena matanya ditutupin, ada selubung dalam matanya. Dan dia gak bisa tahu yang dilakukan itu benar atau tidak. Saya berdoa, mari kita bangkitkan diri kita, amin. Tetaplah berjaga-jaga, Tuhan Yesus memberkati, amin.
Kerjaanmu datang ke Engkau Bapa yang mengasihi. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan, amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku, hati yang baru Kau beri untuk kami dapat melihat, untukku dapat melihat. Katakan rencanamu indah Tuhan, rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari angkat tanganmu, katakan Kaulah segalanya dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, oh selama hidupku, mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bapak Ibu, kita belajar bahwa hari Tuhan itu akan datang tanpa kita duga. Ada banyak orang yang takut ngalamin kematian. Tapi saya berdoa di tempat ini jangan ada saudara yang takut. Karena firman Tuhan katakan kalau kita mati itu untung di dalam Tuhan. Kenapa kita takut mati? Karena kita belum berdamai dengan diri kita. Kita masih suka dengan dosa kita. Hari ini mulai berjaga-jaga Bapak Ibu. Mulai berjaga-jaga. Kalau imanmu kendor hari ini, imanmu hanya melihat apa yang di depan mata, tapi belajar, walaupun belum kau melihat, engkau tetap percaya. Sekalipun yang kau lihat di depan mata berbeda dengan apa yang kamu harapkan, engkau akan tetap percaya. Bukankah Alkitab yang ditulis ini oleh nabi-nabi dan para rasul, di mana mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan Bapak Ibu. Para rasul itu matinya luar biasa. Ada di antara mereka yang digantung, dipancung, digergaji dan sebagainya. Tapi apakah mereka lepaskan iman mereka? Tidak Bapak Ibu. Mereka tidak lepaskan iman mereka. Meskipun titik akhir itu mengancam nyawa mereka. Bisakah saudara dan saya sampai tahap iman seperti itu? Iman yang sekalipun aku melihat itu tidak sesuai dengan yang kuharapkan. Apakah aku tetap berpegang kepadamu Tuhan Yesus? Ataukah aku lepaskan Engkau dalam hidupku? Yang kedua Bapak Ibu, turuti maunya Tuhan. Bukankah Bapa di sorga selalu memberi apa yang kita minta? Bahkan sebelum yang kita minta pun Dia telah menyediakan. Dia menyediakan Bapak Ibu. Tapi hari ini belajar nurut. Bagaimana saudara dan saya bisa lepas dari pencobaan-pencobaan itu? Turuti. Turuti Tuhan. Saya percaya pagi hari ini Tuhan sedang menjamah saudara. Jangan ada di antara kita kalau mau berjaga-jaga, Tuhan ini loh aku punya masalah ini, aku punya agendaku ini. Tapi hari ini mulai belajar, Tuhan
Aku mau pikirkan kerajaan-Mu. Karena kerajaan Tuhan tidak pernah tergoncangkan. Kaulah segala. Mari angkat tanganmu, katakan di dalam hidupku. Di dalam hidup. Undang kerajaan Allah. Undang kerajaan Allah dalam hidupmu. Undang kebenaran itu masuk dalam batinmu saat ini. Tuhan, kami butuh Bapa dan Raja, mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Bapa dan Rajaku. Mari taruh tangan kirimu di dada dan angkat tangan kananmu. Saya mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan ingatkan kami. Pentingnya kami berjaga-jaga. Ampuni kami Tuhan kalau kami kurang waspada hari-hari ini. Kami biarkan diri kami sendiri masuk dalam pencobaan. Bahkan kami izinkan tamu asing yaitu si iblis, si setan itu masuk merasuki hati dan pikiran kami. Sehingga kami bergumul dan berkata bagaimana kami harus keluar dari pencobaan ini. Padahal dari awalnya kami telah buka akses itu. Tuhan, hari ini pengampunan-Mu turun bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kami butuh Engkau Tuhan. Lepaskan kami Tuhan dari hal-hal yang tidak kami sadari. Lepaskan kami Tuhan dari setiap pencobaan-pencobaan Tuhan yang kami hadapi. Mulai dari keinginan mata kami, mulai dari Tuhan keinginan daging kami, mulai dari keangkuhan hidup kami. Oh Tuhan, semuanya benteng-benteng ini kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Dan hari ini Tuhan, Kau memberikan Roh Kudus bagi kehidupan kami. Roh Kudus adalah roh penurut. Ketika kami mau melakukannya, maka Tuhan Yesus yang memampukan, Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami bisa keluar dari pencobaan-pencobaan itu. Dan aku berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus bergerak dengan ajaib bagi anak-anak-Mu hari ini. Roh Kudus bergerak dalam batin mereka, Roh Kudus bergerak dalam pikiran mereka saat ini. Roh Kudus akan bergerak dalam tindakan-tindakan mereka. Ketika mereka mau berjuang, mereka mau melakukan. Dan kalau mereka tahu Tuhan, ketika ada kegagalan mereka akan terus berjuang. Dan mereka akan terus lakukan sampai iman mereka menjadi sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa kiranya pertumbuhan iman semakin nyata. Kami tahu Tuhan, hari Tuhan tidak tahu kapan datang, tapi kami mau berjaga-jaga. Ketika hari itu tiba, kami sudah siap menghadap-Mu Tuhan. Terpujilah nama Bapa, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang percaya diberkati, katakan sama-sama. Amin. God bless you. Ya, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan-Nya. Tuhan Yesus memberkati segala aspek dalam kehidupannya. Amin. Terima kasih Kak. Sebentar kita akan memberikan persembahan untuk amplopnya berwarna kuning dan biru. Bisa juga melalui transfer ke GBI Katariso, transfer ke Bank BCA atas nama GBI Katariso. Di kanan, kiri, depan, belakang Bapak Ibu tersedia juga QR barcode. Baik, kita berdoa, tutup. Terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Berkat-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Bapak. Sementara kami ingin bawa persembahan yang terbaik, Engkau berkati, Engkau pakai Tuhan untuk memperluas kerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kasih yang begitu besar
lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Oke, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Sebentar kita akan menyaksikan warta, saya persilakan. Shalom Jemaat GBI Catarizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat, Minggu 11 Februari 2024. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan lewat bank, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Catarizo. Selain itu, jemaat dapat memberikan persembahan ke rekening digital lainnya dengan cara men-scan QR barcode atas nama GBI Catarizo. Terobosan doa dan puasa diadakan hari Rabu depan tanggal 14 Februari 2024 jam setengah 8 malam bertempat di gereja. Mari awali hari dengan doa dan ucapan syukur dalam doa pagi yang diadakan Sabtu depan tanggal 17 Februari 2024 jam setengah 6 pagi yang diadakan secara online via Zoom. Hai anak muda, hadirilah ibadah Youth and Teens yang diadakan hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 jam 6 sore yang bertempat di gereja. Ibadah KM2 yang diadakan hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 jam 6 sore bertempat di gereja. Hai adik-adik, ibadah Catarizo Kids yang diadakan hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 jam 9:15. Mari Bapak dan Ibu membawa putra dan putrinya untuk hadir di ibadah ini yang diadakan secara onsite bertempat di gereja lantai 2. Ibadah WBBI yang diadakan hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 pukul setengah 4 sore bertempat di gereja. Dengan berbagai acara, ada tarik laki angpau, tukar coklat Valentine senilai 20 ribuan, dimeriahkan oleh dancer WBI, dan perjamuan kasih dengan dress code merah atau pink. Ibadah raya minggu depan tanggal 18 Februari 2024 jam 7 pagi untuk ibadah yang pertama dan jam 9:15 untuk ibadah yang kedua dengan pembicara Bapak Heris Winata MTH. Ibadah konsel gabungan perdana akan diadakan pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 jam setengah 8 malam bertempat di gereja. Info baptisan, Gereja GBI Catarizo membuka pendaftaran bagi jemaat yang rindu untuk dibaptis. Untuk info pendaftaran lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat gereja. Selamat kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini, Bapak Hari Mafrin Sugandi, Saudari Stefani Tirza, Ibu Susilawati, Ibu Remalam Tarigan. Panjang umur, sehat badannya dan kuat imannya dalam Tuhan. Demikian warta jemaat minggu ini. Terima kasih buat seluruh pelayan yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yang katakan salam Bapak Ibu, semua diberkati, amin. Terlebih kebenaran firman Tuhan mengajarkan kita untuk semakin menjaga iman kita dan tetap terus mengikuti apa kata Tuhan. Baik, hamba Tuhannya sudah izin pulang duluan karena habis ini ada acara kedukaan. Biar terus hamba Tuhan Pak Ferdinand terus dipakai Tuhan, diberkati, diberikan kekuatan. Baik, kita akan sudahi ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya selamat ulang tahun buat Bapak Ari Marpin Sugandi, Saudari Stefani, Ibu Sosialawati, dan Ibu Remalam Tarigan. Kita angkat pujian, panjang umurnya, sehat badannya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Baik, kita bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih Bapak yang baik, lewat persekutuan yang indah ini Tuhan telah memberkati kami Tuhan, lewat pujian penyembahan kami. Biarlah hanya Tuhan Yesus ditinggikan, Tuhan diagungkan atas setiap pujian penyembahan kami, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, biar juga Tuhan kebenaran firman-Mu jadi rema atas kehidupan kami, di mana firman-Mu mengajarkan kami Tuhan untuk menjaga hidup kami, yaitu dengan menjaga iman kami
untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Sekalipun ada pergumulan masalah yang kami hadapi tidak membuat goyah iman kami, kepercayaan kami. Justru pergumulan masalah yang kami hadapi membuat kokoh iman kami, semakin mempercayai Tuhan atas kehidupan kami. Dan firman-Mu juga menyampaikan bagi kami untuk menjaga hidup kami terus belajar mengikuti apa kata Tuhan, apa kata firman Tuhan. Sebab kehendak Tuhan, firman Tuhanlah yang menjadi terbaik atas kehidupan kami. Tuhanlah yang tahu atas pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Lingkupi kami Tuhan, rapi kami oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan yang beban berat Tuhan berikan kelegaan. Dan hidup kami dimerdekakan oleh firman Tuhan. Kami terima firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Mari urapi hamba-Mu Tuhan yang Tuhan pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu, Bapak Ferdinand Butar-Butar. Biar Tuhan berkati terus kesehatannya, berikan terus kekuatan atas kedukaan yang dialami, kepergian dari orang tuanya. Biar Tuhan berikan terus kekuatan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Begitu juga Tuhan, lewat pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga turut bersuka cita buat rekan-rekan kami yang berulang tahun minggu ini. Buat Bapak Hari Marvin, Saudari Stefani, Ibu Sosialawati, dan Ibu Remalam Tarigan. Kiranya panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya dalam Tuhan. Apa yang menjadi harapan dan cita-citanya, tangan Tuhan yang memberkati. Biarlah kebajikan dan kemurahan belaka menyertai kehidupannya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan gereja Betel Indonesia Jemaat Kata Rejo. Gereja ini ada hingga saat ini semua karena kuat kuasa Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Karena itu Bapak, segala program kinerja yang ada, agenda apapun yang dirancangkan Tuhan, yang kami rencanakan, setiap para pengurus yang baru, biar Tuhan urapi, biarlah kehendak Tuhan terjadi, agenda Tuhan. Karena Tuhan turut campur tangan setiap kegiatan yang ada, baik itu ibadah raya maupun ibadah-ibadah komisi, baik doa malam, bahkan komsel nanti akan diadakan. Biar Tuhan urapi, biarlah setiap kegiatan-kegiatan ini membawa kami semakin mengenal Tuhan, semakin dewasa, dan membawa kami kepada kekekalan. Terima kasih Bapak yang baik. Mari Tuhan berkati juga mulai dari jemaat, pengurus sampai gembala jemaat, untuk kami dipersiapkan menjadi umat yang kudus, kepunyaan Allah sesuai dengan visi Tuhan yang Tuhan taruh atas gereja ini, untuk mendewasakan dan mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Terima kasih Bapak yang baik. Mari Tuhan urapi hamba-Mu Bapak Gembala kami yang Tuhan percayakan sebagai pemimpin gereja ini. Biar Tuhan berikan terus kekuatan, kesehatan. Biar lewat pelayanan hamba-Mu dimanapun berada, biar Tuhan berkati, karena ada hikmat Allah, urapan Tuhan terus menyertai hamba-Mu ini. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat terus proses perizinan, biar Tuhan tolong sampai benar-benar gereja bisa menerima izin secara resmi Tuhan. Dan selanjutnya ketika sudah menerima izin, maka akan membangun gereja yang baru, akan membangun tahap yang kedua. Mari Tuhan, Engkau yang lebih tahu. Biar Tuhan tolong Bapak, biar kehendak-Mu yang terbaik atas gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar Tuhan kualitas kerohanian kami setiap umat-umat-Mu semakin hari semakin bertumbuh dalam Tuhan. Kami semakin setia dalam Tuhan. Adapun masalah pergumulan yang kami hadapi, biarlah itu membuat kami semakin dewasa dalam Tuhan, semakin mengenal Tuhan, dan semakin setia terus mengikuti setiap ibadah-ibadah yang ada. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan bangsa Indonesia kami ke tangan kasih-Mu Tuhan. Berdoa buat pemerintahan kami, berdoa buat pemimpin kami. Biarlah Tuhan urapi setiap pimpinan kami, taruhkan roh yang takut akan Tuhan. Dari setiap pemimpin yang di atas sampai yang di bawah, biarlah mereka memimpin dengan roh yang takut akan Tuhan. Setiap keputusan-keputusan yang diambil, biarlah itu membawa bangsa kami menjadi yang lebih baik, penuh sejahtera, karena Tuhan yang menyertai setiap pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Begitu juga Tuhan, di mana pesta rakyat pemilihan umum pada tanggal 14 Februari ini Tuhan
sementara akan diadakan, biar Tuhan berkati, Tuhan tolong sehingga pesta rakyat ini berjalan dengan baik, tidak kurang satu apapun Tuhan. Biar keamanan tetap terjaga Tuhan. Dan kami percaya siapapun yang terpilih itu semua berasal dari Tuhan. Sebab semua pemimpin yang ada setiap di bangsa-bangsa itu perwakilan daripada Tuhan untuk menegakkan kebenaran. Terima kasih Bapa yang baik, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Biarlah yang terbaik dari sorga mengalir atas bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Terpuji Engkau kekal selamanya. Biar Tuhan di akhir ibadah ini, sebelum kami berpisah satu dengan lain, kami menerima doa berkat yang akan memberkati hidup kami. Mari saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, pimpinan, kasih setia Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya katakan amin. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kongsi Facai.